Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2050 menguat 1,48%. Kalau dilihat data sasi asing net buy, kalau di broker semuanya Indi itu malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi cukup bagus, kembali ke atas 2050 dan ya aman, harusnya masih oke nih. Indi minggu ini ada berpeluang nge-swing atas 2200. Itu targetnya ya, minggu ini dan minggu pertama September. Jadi ada masih bisa mencoba ke atas, tapi dengan kondisi sekarang Bapak Ibu jaga-jaga aja. 1950 itu support jangka pendeknya, jebol itu ya bisa sampai 1700 melorotnya. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2680 menguat 3,47%. Kalau dilihat data sasi asing net buy, kalau di bekas semuanya Adro itu masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Adro juga cukup bagus, ada peluang 2800 sampai 2830 arahnya seminggu ke depan. Tapi ini disclaimer ya, kalau dilihat ini ada candle bullish engulfing dan dia membentuk higher high walaupun dengan ekor, tapi ya cukup bagus. Mestinya kalau nanti malam harga batubara ditutup menguat, lanjut rebound, besok Adro lanjut menguat. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1240 menguat 5,08%. Kalau dilihat data sasi asing net buy, kalau di broker semuanya ADMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR juga bagus, konsolidasinya bagus, dia rejection terus, sempat jebol 1200, tarik naik, jebol tarik naik ya, berarti ada peluang 1300 sampai 1330. Ada peluang ADMR mengarah seminggu ini EMA 200-nya. Ya, jadi ada potensi upset sekitaran 3 sampai mungkin 5%. Lumayan ya, 5% nih ya. Target loss 5% juga ya. Memang karena Bapak Ibu belinya harga-harga atas, mestinya ya di 1200 itu beli. Mepet-mepet support aja beli waktu di bawah ini. Dia konsol kan ya udah tinggal cut loss nih, tutup aja, nggak perlu dilihat. Jebol 1200 ya gagal, itu aja untuk ADMR. Jadi ADMR seminggu ini mestinya lanjut ke atas karena juga terlihat volume hari ini meningkat. Seperti itu ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2970 menguat 2,06%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau di broker PTBA itu sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA cukup bagus, tapi lebih bagus lagi kalau sudah bergerak di atas 3000. Boleh nggak sih spekulasi buy on breakout besok? Tergantung Bapak Ibu bagaimana melihat sahamnya. Kalau mau lihat buying power, lihat bid over ya boleh belajar dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah biasa ya boleh aja. Besok tuh memang level psikologisnya 3000, tembus sinyal bagus, nge-swing atas 3200 arah PTBA seminggu ini atau ya 7 hari ke depan lah, sampai minggu depan ya, minggu pertama September. Seperti itu tuh PTBA. Menarik untuk PTBA, mestinya PTBA nggak turun lagi di bawah 2900 kalau mau aman. Seperti itu PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup menguat 1,82% ke harga 29.225. Kalau dilihat data sasi asing net sell, kalau di broker semuanya ITMG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG sama aja minggu ini area 3000 akan diuji lagi. Kalau dia bisa nge-swing 3000, maksudnya 30.000 ya, bukan 3000. Ya ini gambaran saya masih sama 32.000 itu. Semoga ya mampu. Cuman kalau balik harga sekarang resikonya sudah ya cukup lumayan ya. Support kuat yang harus dijaga itu 28.000. Kalau Bapak Ibu yang saya mau beli untuk dapat dividen aja, nanti kalau turun saya nambah di bawah. Saya nunggu dividennya di bulan berapa biasa, November ya kalau nggak salah. Nah November 3 bulan lagi ya boleh-boleh juga, nggak ada yang salah di market nih kok. Banyak strategi ya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya trading, harga sekarang kurang ideal. Kalau beli buy on break agak beresiko, tapi kalau siap silahkan juga.
ya, karena ada berpotensi kalau ISG tembus 6960 atau 7000, saham-saham ya sektor rotasi kemungkinan besar juga sektor call akan dapat inflow dan ITMG bisa nge-swing atas. Menurut saya kondisi seperti ini karena sudah bergerak di atas 28.000 ya, dia itu bisa nge-swing 32.000 ya, seperti itu. Tapi ya ini akan menjadi resisten kuat selanjutnya. Seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup dari 26.400 menguat 1,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya UNTR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNTR kemarin sempat jebol, tapi ada peluang kalau nanti malam harga batubara naik, rebound lagi nih. Kembali ke atas EMA 200-nya, kembali ke area konsolidasinya ke resisten 26.900, 27.000. Kemungkinan besar dia bisa tektok di 27.000 jadi support nantinya dan resistennya 28.000 ya. Kalau besok rebound menarik tuh untuk WNTR. Kembali ke atas 27.000 bagus. Kalau mau beli harga sekarang ya silakan atur bagaimana strateginya. Kalau support kuatnya itu ada di 25.000. Seperti itu untuk WNTR, tapi menurut saya peluang besar sih kalau market mendukung besok tuh teknikal rebound lagi lanjutan. Level psikologisnya 26.800 atau 23.000-nya tembus ini menarik. Kalau nggak tembus pola dead cat bond arahnya 25.000. Itu untuk WNTR. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk WNTR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Doit yang ditutup di harga 422 menguat 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Doit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Doit tembus juga 420 ya sesuai plan karena dia juga breakout dari 380, pattern flag-nya ditembus. Jadi kemana nih dia bisa nge-swing? Kalau menurut saya kalau masih ada tarikan sekali lagi saham-saham batu bara, Doit bisa nge-swing 6% lagi atau 10% maksimal ke 450 460. Itu arahnya. Boleh nggak sih buy on break dengan kondisi volume yang biasa aja ya kalau Bapak Ibu berminat. Tapi disclaimer, kalau yang mau pakai stop lossnya sekitaran ya 2,5% sampai 3%, target profit 10%. Bisa seperti ini, tapi ini disclaimer untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1615 menguat 0,93%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Harum ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Harum potensi swing low. Harusnya Harum minggu ini menjaga 1575. Kalau dia jebol itu ya tinggalin aja. Kalau untuk tren jangka pendek ya. Kalau dia ini jalan lagi minggu ini, targetnya masih sama 1700 terdekat dan maksimal 1800. Lumayan bisa 10% tuh maksimal floating profit kalau jalan ya. Risknya kecil aja nih. Ini kan ada EMA 200. Garis biru nih EMA 200 di 1575. Ya udah cut loss saja sekitar 4%. Duh, di bawah 5% kalau Bapak Ibu nekat beli. Kalau yakin nih kayaknya naik, saya siap stop loss. Misalnya pakai stop loss ya. Boleh nggak sih nggak pakai stop loss? Ya boleh-boleh aja. Nggak ada yang salah di market nih. Mau pakai strategi jungkir balik juga boleh. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa nyaman megangnya. Seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya menarik untuk Harum bisa diperhatikan juga. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.950 menguat 1,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BSSR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR juga cukup bagus. Walaupun di bawah 4.000. Tapi dia nge-swing ini running bottomnya 3.900 tuh jadi. Nih tarik ya. Support harusnya dijaga. Ini bisa jadi swing low dan nge-swing atas lagi. Targetnya terdekat 4.200. Ada peluang ya. Kalau saham-saham batubara ditarik naik seminggu ini masih bisa ke atas. BSSR kalau peluang besar nge-swing atas 4.200. Jadi ada potensi upset sekitar 5% sampai 6%. Tapi disclaimer ya, tergantung masing-masing bagaimana strateginya dan bagaimana cara belinya, seperti itu. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada BMM yang ditutup di harga 4.050 menguat 0,24%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM masih aman selama di atas 4.000. Risknya kecil juga, paling maksimal Bapak Ibu kalau mau cut loss sekitar 3%. Dan kalau ini jalan juga minggu ini, targetnya tuh 4.200, 4.400. Ada peluang nge-swing atas. Kalau double bottomnya ini ya seharusnya bisa sampai 4.900. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya mungkin nggak ya ke situ. Ya bisa-bisa aja, tapi Bapak Ibu nggak usah terlalu tinggi. Targetnya ya 4.300, 4.400 tuh udah cukup bagus lah untuk ABMM 2 minggu ke depan. Dan level psikologis 4.000 harus dijaga seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup dari 18.775 menguat 0,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian ada akumulasi tapi likuiditasnya tipis saja. Masa yang beli hari ini tuh 687 lot aja ya pergerakan hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Ya belum kemana-mana. Kalau untuk Bian di situ-situ aja ya. Di atas 18.000 masih bagus. Kalau dia bisa nge-swing atas ya 20.000 tuh ada peluang. Atau ya 22.000 itulah maksimal kalau kenaikannya. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Kurang ideal belinya ya. Tapi kalau mau silahkan juga ya. Support kuat yang harus dijaga itu 18.000 itu sebenarnya nggak boleh jebol. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 17.000 boleh-boleh juga. Silahkan. Ya seperti itu. Bian langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup 3.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba saham batubara yang belum kemana-mana ya. Karena memang beberapa sektornya juga pindah ke. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba belum kemana-mana nih saham batubara. Walaupun memang ada bidang lain. Dia mulai berfokus juga sebagian ke EV. Energi terbarukan. Untuk plan jangka panjang mungkin bagus. Tapi Bapak Ibu harus lihat dulu fundamental. Atau lihat laporan keuangannya. Atau bagaimana prospek bisnis ke depannya. Ya. Kalau secara teknikal ya yang penting jangan turun dari 350 atau 346 ya. Ya 346 itu turun dari itu ya bisa ke 300. Jadi ada potensi turun sekitar 10 sampai 13% lagi. Kalau Bapak Ibu mau ya silakan di hold. Kalau melihat jangka panjang tapi harus lihat fundamental, lihat tadi laporan keuangan dan prospek bisnisnya seperti apa nantinya. Kalau ada public expose ya Bapak Ibu bisa juga lihat ya. Seperti itu. Untuk Toba, jadi kalau Toba menurut saya belum menarik. Tapi kalau nekat ya harga komoditas batubara naik ada bisa potensi ditarik naik untuk Toba ya. Tapi disclaimer seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup harga 515 terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya KKGI diakumulasi walaupun tipis. KKGI memang sekarang tuh di area supportnya 500. Jadi besok tunggu aja kalau dia ke 500 tuh bisa spekulasi buy. Tapi disclaimer keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kayak gimana